Bismillahirrahmanirrahim. Nama kondisi sosial politik. Lahirnya ide pembaharuan Islam dimulai dengan mulai sadarnya umat Islam akan tidur panjang dan mimpi indahnya. Kemudian bangun dan membenahi diri serta bangkit kembali menjadi suatu kekuatan yang setidaknya setara dengan kekuatan Barat. Pada waktu itu umat Islam sudah terpecah-pecah. Ada yang masih terhimpun dalam 3 kerajaan Islam, yakni Turki Utsmani, Mughal, dan Safawi. Ada yang lepas dari 3 kekuatan itu dengan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil. Ada juga yang tidak termasuk dari kedua kategori tersebut. Ada 2 peristiwa yang membuat umat Islam terbangun dan bangkit, yakni yang pertama Perang Salib. Perang ini merupakan peperangan yang banyak memakan waktu, biaya, dan korban, baik korban jiwa maupun korban harta. Tetapi di samping hal yang merugikan, ada faktor positif dari Perang Salib ini, yakni kedua belah pihak berupaya mencari tahu dan mengenal pihak lawannya secara baik, dan hal ini merupakan awal dari sebuah dialog. Yang kedua, adanya ekspansi Barat ke Timur. Diketahui bahwa Barat menganut agama Kristen dan Timur kebanyakan menganut agama Islam, sehingga keduanya pun mengalami kontak yang tidak dapat dihindarkan. Menghadapi benturan 2 peradaban, lahirlah 3 reaksi dari umat Islam, yaitu 1. Pemahaman yang didasarkan pada anggapan bahwa bangsa Barat adalah bangsa yang lebih unggul dari Islam. Supaya Islam pun unggul seperti mereka, maka Islam perlu mencontoh Barat dari segala aspeknya. Salah satu yang membuat Barat maju adalah pemisahan antara urusan agama dengan negara yang sering kita sebut sekularisasi. Oleh karena itu, kaum Islam ingin maju, maka upaya yang harus ditempuh adalah sekularisasi itu. Dan di antara negara Islam yang melaksanakan ini adalah Turki di bawah kepemimpinan Kemal Atatürk. 2. Anggapan bahwa umat Islam harus yakin bahwa Islam itu agama yang benar, tak mungkin salah dan kalah oleh yang lain. Oleh karena itu, Islam harus tidak perlu mencontoh siapapun dan bangsa manapun. Islam harus menjalankan apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhkan dari hal yang berbau Barat yang dapat merusak Islam. Karena Barat berikut agama dan budayanya merupakan perusak Islam, maka itu patut dijauhi. Yang ketiga, sebagian kelompok memberikan pernyataan bahwa mereka harus yakin bahwa Islam adalah agama yang benar, kapanpun dan dimanapun. Bahkan pada masa lampau umat Islam pernah mencapai kejayaan yang gilang gemilang. Namun karena umat Islam meninggalkan ajarannya dan merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan, menjadikan umat Islam terlena dan tertidur pulas, sehingga tidak sadar bahwa umat Islam sudah tertinggal jauh dari Barat. Mereka sadar ketika Barat telah mampu menguasai dan menjajah umat Islam. Untuk itulah perlunya penyadaran diri dan bersiap untuk bangun mengejar ketertinggalannya dengan Barat. Apa yang ada di Barat tidak semuanya baik, tetapi juga tidak seutuhnya jelek, sehingga diperlukan seleksi untuk diadopsi, seperti ilmu matematika, fisika, kedokteran, dan sebagainya. B. Sumber-sumber penetapan hukum pada fase modern. Hukum Islam tidak lepas dari pembaharuan. Untuk melakukan suatu pembaharuan di zaman modern ini, maka harus ditempuh melalui beberapa metode, yaitu 1. Pemahaman terhadap Al-Quran, 2. Pemahaman terhadap Sunnah, 3. Pendekatan rasional, 4. Pendekatan zawajir dan jawabir, 5. Ijma', 6. Cara penetapan ilat, 7. Maslahah mursalah, 8. Sad az-zari'ah, 9. Irtikab ahkam ad-dararain, 10. Keputusan wali al-amr, 11. Memfikihkan hukum qot'i. C. Tokoh-tokoh penyeru pembaharuan dan gagasannya. Pembaharuan Timur Tengah. Pertama, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah merupakan salah seorang tokoh pemikir pembaharu Islam pada awal abad 19 Masehi. Beliau lahir pada tahun 1266 Hijri atau 1849 Masehi di sebuah distrik bernama Sibsir, kota Mahalla Nas di provinsi Al-Bahira, Mesir, dari rahim seorang wanita Arab yang nasabnya sampai pada Umar ibn Khattab, khalifah kedua sesudah Abu Bakar. Ayahnya bernama Abdul bin Hasan Khairullah, merupakan seorang petani dan mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki, sedangkan ibunya bernama Junaidah Utsman, seorang wanita keturunan Arab.
B. Rashid Ridho. Sayyid Muhammad Rashid Ridho lahir di Kolmun, sebuah desa sekitar 4 km dari Tripoli, Lebanon pada 27 Jumadil Awal 1282 Hijriah. Beliau adalah bangsawan Arab yang memiliki garis keturunan langsung dari Sayyidina Husain, putra Ali bin Abu Thalib, dan Fatimah, putri Rasulullah SAW. Gelar Sayyid pada awal namanya merupakan gelar yang bisa diberikan kepada semua yang punya garis keturunan tersebut. Keluarga Ridho dikenal oleh lingkungannya sebagai keluarga yang taat beragama serta menguasai ilmu-ilmu agama, sehingga mereka dikenal juga dengan sebutan Syekh. C. Pembaharu Asia Selatan. 1. Sayyid Amir Ali. Sayyid Amir Ali adalah salah satu pemikir pembaharu Muslim di India. Beliau banyak mengajak umat Islam untuk meninjau sejarah masa lampau, untuk membuktikan bahwa agama Islam yang mereka anut bukanlah agama yang menyebabkan kemunduran dan bukan agama yang menghambat kemajuan. Sayyid Amir Ali merupakan seorang ahli hukum dan pemikir modern di India. Ia berasal dari keluarga Syiah pada zaman Nadir Shah yang pindah dari Khurasan, Persia dan menetap di Mohan, Oudh, India pada abad pertengahan ke-18. Amir Ali lahir pada 6 April 1849 Masehi di Cuttack, India. Sayyid Amir Ali meninggal dalam usia 79 tahun pada 3 Agustus 1928 Sussex, Inggris. Sayyid Amir Ali merupakan seorang pemikir yang banyak memberikan ajaran-ajaran terhadap Islam seperti 1. Ajaran tentang akhirat. Dalam bukunya The Spirit of Islam, Sayyid Amir Ali menjelaskan tentang akhirat, bahwa bangsa yang pertama kali menimbulkan kepercayaan pada kehidupan akhirat adalah bangsa Mesir kuno. Agama Yahudi pada mulanya tidak mengakui adanya hidup selain hidup di dunia. Namun dengan adanya perkembangan dalam ajaran-ajaran Yahudi yang timbul kemudian baru dijumpai adanya hidup yang kedua. Agama-agama yang datang sebelum Islam pada umumnya menggambarkan bahwa di hidup kedua itu manusia akan memperoleh upah dan balasan dalam bentuk jasmani dan bukan dalam bentuk rohani. 2. Perbudakan. Dalam soal perbudakan, Sayyid Amir Ali menerangkan bahwa sistem perbudakan dalam sejarah peradaban manusia telah ada semenjak zaman purba. Yunani, Romawi, dan Jerman di masa lampau mengakui dan memakai sistem perbudakan, dan agama Kristen tidak membawa ajaran untuk menghapus sistem perbudakan. Sementara agama Islam berbeda dengan agama-agama sebelumnya. Islam datang dengan menghapus sistem perbudakan. Dosa-dosa tertentu dapat ditebus dengan memerdekakan budak. Budak harus diberi kebebasan untuk membeli kemerdekaannya dengan upah yang ia peroleh. Budak harus diberlakukan baik dan tidak boleh dibedakan dengan manusia lain. Oleh karena itu, dalam sejarah peradaban Islam tercatat bahwa ada di antara budak-budak yang akhirnya menjadi Perdana Menteri. Dan masih banyak pemikiran-pemikiran yang telah Sayyid Ali sumbangkan untuk Islam, seperti konsep ketuhanan, konsep antara kenabian dan akal, dan konsepsi tentang free will and free act. 2. Abul A'la al-Maududi. Maududi dilahirkan pada tanggal 3 Rajab 1321 Hijriah, bertepatan dengan 25 September 1903 Masehi di Aurangabad, Hyderabad, yang sekarang termasuk dalam negara bagian Andhra Pradesh, India. Ia lahir dari keluarga terhormat. Nasabnya ke atas sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Keluarganya mengaku turunan langsung dari Qutb al-Din Mahdudi, meninggal 527 Hijriah, seorang pemimpin terkenal tarekat Chishti yang berkembang di India. Ayahnya bernama Ahmad Hasan, seorang pengacara yang tinggi religiositasnya dan pernah mengecap pendidikan di Aligarh University yang didirikan oleh Sayyid Ahmad Khan, seorang pembaru Islam di India yang terkenal pada abad ke-19. Maududi adalah anak bungsu dari 3 orang bersaudara. Pada masa tuanya, Ahmad Hasan salah seorang mencemaskan kedudukan Inggris yang makin kuat di India, karena para pendukungnya makin meluas di kalangan penduduk. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Attila Akmal Yazid. Materi selanjutnya adalah kodifikasi dan positivisasi fikih dengan pola baru.
Yang pertama adalah Majalatul Ahkam Al-Adiyah. Komplikasi majalah merupakan titik baik atau turning point dalam sejarah modern hukum Islam. Untuk pertama kalinya prinsip-prinsip kontrak sesuai syariah dirumuskan dan direnungkan sebagaimana model perundang-undangan Eropa. Peraturan yang terdapat dalam majalah ini tidak selalu memuat pendapat fuqaha Hanafi, tapi lebih merupakan himpunan pendapat para fuqaha Hanafi yang paling sesuai untuk masa itu. Dengan kata lain, kalaupun suatu pendapat tidak termasuk dalam kelompok pendapat terkuat di antara pendapat yang ada, tetapi kalau pendapat tersebut lebih tepat di masa itu, maka pendapat itulah yang akan diambil dan dipakasi sebagai dasar. Yang kedua adalah Majalatul Ahkam Syariah Al-Hambali. Dari definisi hukum syara dalam tradisi hukum Islam dapat disimpulkan bahwa hukum tidak hanya satu macam, karena hukum itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik dari aspek tuntutan pilihan maupun dari segi penetapannya. Ditinjau dari aspeknya, hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wadli. Untuk sampai pada ketentuan ahkam al-syariah syariah ditempuh dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pertama tariqah istidlaliyah, metode edukasi, yaitu cara dan proses penentuan hukum dengan langkah memahami konteks syariah yang memiliki signifikasi dan perbuatan manusia yang hendak diketahui status hukumnya. Proses ini menggunakan teori makna anteks syariah mulai dari kias, ijtima, istisbab, istihsan, dan seterusnya. Kedua, tarika istiraiyah, metode induksi, yaitu proses penetapan hukum dengan menganalisis suatu perbuatan agar dapat diketahui spesifikasinya. Ini ditempuh dengan meneliti lebih awal spesifikasi perbuatan, kebiasaan personal atau kelompok. Bahkan biasa masyarakat yang mungkin sudah menjadi kultur mendialogkan perbuatan personal atau perbuatan masyarakat itu dengan pemaknaan tidak sesuai dengan ketentuan yang baku. Masuk ke materi selanjutnya adalah karakteristik era modern. Yang pertama, munculnya semangat tajdid atau pembaruan sebagai manifestasi dari seruan terbukanya. Yang kedua, kembali pada Al-Quran dan Sunnah dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar kehidupan. Maka masyarakat muslim akan lebih mudah menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul, mulai dari penetapan hukum atau suatu perkara, peristiwa, dan praktik-praktik yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga, pintu ijtihad terbuka kembali, yaitu aktivitas untuk memperoleh pengetahuan istinbah hukum secara syara' dan dalil syar'i secara terperinci. Yang keempat, berkembangnya tasyri' di masa modern, di mana banyak sekali perkara atau peristiwa baru yang muncul seperti merubah kelamin, nikah secara online, pencokan jantung, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Sekian dari saya, terima kasih.